segenap para alim, para ulama yang saya hormati, kepada abadi selaku pimpinan daya, dan kepada umi beserta keluarga, dan tak lupa juga takzim wal ikramah ulang tuan kepada almarhum walid. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Dan tak lupa juga kepada dewan-dewan juri yang sudah sukarelanya menilai saya di malam ini, dan kepada kawan-kawan saya yang seperjuangan. Hadirin rahimakumullah, pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik dari yang terbaik, terutama bagi generasi guna masa kini. Miris rasanya melihat generasi guna masa kini punya masalah, minum arak, cinta ditolak, dukun bertindak, nikah muda isinya gak bisa masak, langsung diturin talak. Dasar manusia gak punya akhlak. Ini semua terjadi karena apa hadirin? Karena sedikitnya pengetahuan tentang pendidikan agama Islam. Karena itulah dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema peran pendidikan dalam pembentukan karakter yang religius. Peran pendidikan karakter inilah yang berjuang agar Anda dapat mengetahui akidah-akidah Islam dan ketauhidannya kepada Allah SWT. Jikalau semenjak dini sudah ditanamkan nilai Islam dalam diri seseorang, niscaya seseorang itu akan memiliki karakter Islami, dan pikiran akan selalu terkontrol, akhlak baik akan selalu menonjol, dan generasi muda gak akan pada tolol. Betul? Hadirin yang saya hormati, padahal sesungguhnya pemuda itu generasi penerus yang akan datang. Tak terbayang apabila banyak penerus yang tidak berilmu, pasti akan banyak orang-orang yang salah kaprah, terutama dalam ibadah. Padahal dalam ibadah kita harus tahu ilmunya. Tak terbayang apabila kita ibadah tanpa ilmu. Contohnya, pada ketika saat salat, di saat at-tahiyatul, kan jari telunjuk kita ditunjukkan ke depan. Pada saat asyhadu an la ilaha illallah, teman kita di sebelah malah kasih jempol. Nah, kamu kalah. Jadi kan salat kita nggak khusyuk. Makanya dari semenjak ini kita harus belajar untuk ilmu agama. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka turaikan yaltamisu fi ilman, salallahu lahu bihi turaikan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Nah, dari itulah hadirin, kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Walaupun ilmu yang kita dapat daripada orang yang lebih muda daripada kita. Karena ada pepatah yang mengatakan, jangan lihat siapa yang bicara, lihatlah apa yang dibicarakannya. Jadi mulai dari sekarang kita harus bisa berbuat yang lebih baik dan bermanfaat. Contoh perbuatan yang tidak baik yang sering orang lakukan adalah semua orang sering mendengarkan musik-musik DJ, ataupun setiap hari asik dengan scroll TikTok, asik dengan goyang-goyang mama muda. Ditambah lagi dengan dikerasin volumenya, lo mati gue pati coy. Pernah mengatakan, what's your soul forte become your words, what's your words forte become your actions, what's your actions forte become your habits, what's your habits forte become your character, what's your character forte become your destiny. In other words, what you think you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena ketika itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi action. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus
dari mindset kita sendiri. Jangan salahkan mereka yang membiasakan dirinya 1 hari minimal 1 juz atau 1 hari minimal 1 halaman Al-Quran, terbiasa menjadi habis, menjadi karakter. Kalau belum baca Al-Quran rasanya belum lengkap gitu. Alhasil takdir mereka menjadi pengusaha, entrepreneur. Pertanyaannya, selama ini mindset kita diisi dengan itu siapa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar? Bagaimana habis kita akan terbentuk dan arahnya akan ke sana. Hadirin yang saya hormati, itulah sebuah nasihat yang patut kita dengarkan. Makanya dari mulai sekarang kita harus bisa merubah diri kita sendiri kepada jalan yang lebih baik. Karena Imam Syafi'i berkata, "Ta'allam falaysal mar'u yuladu la'aliman." Belajar karena tidak ada orang yang terlahir berilmu. Apalagi ini masa melewati platinum hidup dengan kemudahan, fasilitas canggih dan teknologi yang tak kurang sudah merambang unsur dini kehidupan. Ditambah lagi dengan berkembangnya video game, smartphone alias setan games, dan berbagai media sosial yang semakin memanjakan kita. Semanis-manis buah semangka tetap hijau warna kulitnya. Secanggih-canggih apapun perkembangan yang ada, haruslah kita waspada. Mengapa demikian hadirin? Karena setuju atau tidak, percaya ataupun tidak, realita mencatat. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, teknologi yang telah meningkat, kemungkaran yang meningkat, dan akhlak pemuda yang bejat, suka meniru gaya hidup orang barat. Na'udzubillah min dzalik. Karena jangankan kita, anak kecil aja juga belajar. Pertama, belajar dari ibunya. Kalau kita ingat, dulu juga sama. Pingin belajar, juga ingin bicara juga belajar. Kalau kita ingat, dulu kita pernah kayak gini. Mama, nenek, mama. Tidak ada orang bodoh sebenarnya mah. Yang ada orang malas belajar, betul? Maka sedikit kesimpulan yang dapat saya sampaikan, jika semenjak ini sudah ditanamkan nilai Islam dalam diri seseorang, niscaya seseorang itu akan berkarakter yang Islami, berakhlakul karimah, dan generasi muda akan terarah. Jangan tunggu sampai besok, mulai sekaranglah kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjongsong kesuksesan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Si bak kaya pucuk bak timoh, umpamana lu ngerabineh payah. Lumnyo anak mit ilme galau penuh, galau mudu'ah bak pegah haba. Unzur mangkala, wala tanzur mangkala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.